Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan kita channel Sarjana Indonesia, channelnya rakyat cerdas Indonesia. Namun sebelum lanjut, kita ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda terus mendapatkan info-info menarik dan info-info terbaru dari channel Sarjana Indonesia. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis sawi atau caisim. Ada beberapa jenis tanaman sawi atau caisim yang perlu kita ketahui. Secara umum, tanaman sawi biasanya mempunyai daun panjang, halus, tidak berbulu, dan tidak berkrop. Petani kita hanya mengenal 3 macam sawi yang biasa dibudidayakan, yaitu sawi putih, sawi hijau, dan sawi huma. Syarat tumbuh sawi dan caisim meskipun tidak memerlukan syarat tumbuh tertentu, akan tetapi ada batasan supaya tanaman sawi ini bisa tumbuh maksimal. Sawi bukan tanaman asli Indonesia. Menurut asalnya di Asia, karena Indonesia mempunyai kecocokan terhadap iklim, cuaca, dan tanahnya sehingga dikembangkan di Indonesia. Tanaman sawi dapat tumbuh baik di tempat yang berhawa panas maupun berhawa dingin, sehingga dapat diusahakan dari dataran rendah maupun dataran tinggi. Meskipun demikian, pada kenyataannya hasil yang diperoleh lebih baik di dataran tinggi. Daerah penanaman yang cocok mulai dari ketinggian 5 mdpl sampai dengan 1200 mdpl. Namun biasanya dibudidayakan pada daerah yang mempunyai ketinggian 100 mdpl sampai 500 mdpl. Tanaman sawi tahan terhadap air hujan sehingga dapat ditanam sepanjang tahun. Pada musim kemarau yang perlu diperhatikan adalah penyiraman secara teratur. Tanah yang cocok untuk tanaman sawi adalah tanah gembur, banyak mengandung humus, subur, serta pembuangan airnya baik. Tentunya, derajat kemasaman atau pH tanah yang optimum untuk pertumbuhannya adalah antara pH 6 sampai pH 7. Budidaya tanaman sawi dan caisim. Cara bertanam sawi sesungguhnya tak berbeda jauh dengan budidaya sayuran pada umumnya. Budidaya konvensional di lahan meliputi proses pengolahan lahan, penyiapan benih, teknik penanaman, penyediaan pupuk dan pestisida, serta pemeliharaan tanaman. Sawi dapat ditanam secara monokultur maupun tumpang sari. Tanaman yang dapat ditumpang sarikan antara lain bawang daun, wortel, bayam, kangkung darat. Sedangkan menanam benih sawi ada yang secara langsung, tetapi ada juga melalui pembibitan terlebih dahulu. Pada dasarnya, tanaman sawi tidak menyukai genangan air, oleh karena itu kita harus memodifikasi supaya tanah tidak tergenang saat hujan. Pengolahan tanah secara umum melakukan penggemburan dan pembuatan bedengan. Tahap-tahap penggemburan yaitu pencangkulan untuk memperbaiki struktur tanah dan sirkulasi udara, pemberian pupuk dasar untuk memperbaiki fisik serta kimia tanah yang akan menambah kesuburan lahan yang akan kita gunakan. Akan tetapi, jika lokasi tanah kita tinggi, tidak menggunakan bedengan juga tidak masalah. Tanah yang hendak digemburkan harus dibersihkan dari bebatuan, rerumputan, semak, atau pepohonan yang tumbuh dan bebas dari daerah teraungi. Karena tanaman sawi suka pada cahaya matahari secara langsung. Sedangkan kedalaman tanah yang dicangkul sedalam 20-40 cm. Pemberian pupuk kandang fermentasi 3-5 ton per hektar. Pupuk kandang fermentasi diberikan saat penggemburan agar cepat merata dan bercampur dengan tanah yang akan kita gunakan. Bila daerah yang mempunyai pH terlalu rendah atau asam, sebaiknya dilakukan pengapuran. Pengapuran ini bertujuan untuk menaikkan derajat keasaman tanah. Pengapuran ini dilakukan jauh-jauh sebelum penanaman benih, yaitu kira-kira 2-4 minggu sebelumnya. Sehingga waktu yang baik dalam melakukan penggemburan tanah yaitu 2-3 minggu sebelum lahan hendak ditanam. Jenis kapur yang digunakan adalah kapur kalsit CaCO3 atau dolomit CaMg CO32. Namun, tanaman caisim yang ditanam langsung dari benih akan memiliki tingkat kematian yang tinggi dan lebih efektif apabila tanaman caisim disemai terlebih dahulu. Hal terpenting pada penanaman sawi adalah kedalaman penanaman sawi atau caisim tidak boleh terlalu dalam atau terlalu dangkal. Jarak tanam yang baik untuk sawi yaitu 30 x 30 cm. Tentunya pilihlah bibit atau benih yang baik agar produksinya dapat terjamin. Pemeliharaan tanaman caisim atau sawi, pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah penyiraman. Penyiraman ini tergantung pada musim. Bila musim penghujan dirasa berlebih, maka kita perlu melakukan pengurangan air yang ada. Tetapi sebaliknya,
Bila musim kemarau tiba, kita harus menambah air demi kecukupan tanaman sawi yang kita tanam. Bila tidak terlalu panas, penyiraman dilakukan sehari cukup sekali, sore atau di pagi hari. Yang selanjutnya yaitu penyulaman, ialah tindakan penggantian tanaman ini dengan tanaman baru apabila ditemukan tanaman chai sim yang sudah kita tanam namun mati. Yang selanjutnya yaitu penyiangan, membersihkan gulma dari sekitar area tanaman. Penyiangan biasanya dilakukan ketika terlihat bahwa gulma sudah mulai mengganggu. Hama pada tanaman sawi. Ada beberapa hama tanaman chai sim yang perlu diperhatikan, akan tetapi hama-hama tersebut mudah dikendalikan. Beberapa hama yang perlu diwaspadai pada budidaya sawi atau chai sim antara lain ulat titik tumbuh, ulat tritip, siput, ulat tepa javanica, cacing bulu. Hama-hama di atas bisa dikendalikan dengan berbagai insektisida golongan sipermetrin seperti bulldog, matador atau desi, atau menggunakan insektisida biologi atau nabati yang ada di sekitar Anda. Sedangkan penyakit tanaman sawi dan chai sim selain rawan terserang hama, tanaman sawi juga mudah terserang penyakit pada saat musim hujan. Beberapa penyakit yang biasanya menyerang tanaman sawi atau chai sim adalah penyakit akar pekok, bercak daun alternaria, busuk basah atau saffrut, penyakit embun tepung, dan penyakit rebah semai, busuk daun, busuk rhizoctonia, bercak daun. Untuk mengendalikan berbagai penyakit pada tanaman sawi, menurut pengalaman cukup dengan menjaga kondisi kelembapan dan genangan air saja. Tentunya juga perlu dilakukan sekali-kali aplikasi pestisida yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal pemanenan penting sekali diperhatikan umur panen dan cara panennya. Umur panen sawi paling lama 70 hari, paling pendek umur 40 hari. Terlebih dahulu melihat fisik tanaman seperti warna, bentuk, dan ukuran daun. Cara panen ada dua macam, yaitu mencabut seluruh tanaman beserta akarnya dan dengan memotong bagian pangkal batang yang berada di atas tanah dengan pisau tajam. Dan yang perlu diperhatikan juga yaitu perlakuan pasca panen sawi dan chai sim yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pencucian dan pembuangan kotoran. Yang kedua, sortasi. Yang ketiga, pengemasan. Keempat, penyimpanan. Dan kelima, pengolahan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Sarjana Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.